Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya berada di BTP. Ini klinik Toto Punggung bersama dengan Ustaz Komarudin SPD. Beliau adalah pembina Toto Punggung Sulu Selbar. Silakan ditonton tentang teknik atau treatment cara untuk menotok punggung sesuai dengan titik tertentu atau sesuai dengan keluhan kesehatan bagi yang ingin ditutup punggungnya. Silakan disimak, ditonton sampai selesai. Ya, bersama Rumah Sehat Darul Afia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah dan penuh keberkahan ini, ya, sementara menerapi saudara kita yang datang dari Lubuk Banggai. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditemani saudara saya Kang Ahmad S. Pagi ini insya Allah sedikit saya akan sharing ke teman-teman. Ya, insya Allah totok punggung ini sangat bermanfaat sekali untuk keluarga di rumah. Ya, jadi yang terpenting dalam totok punggung itu ada namanya general treatment. Jadi sebelum melakukan terapi, kita lakukan dulu general treatment. Nah, pada kesempatan ini bersama channel Kang Ahmad, saya akan praktekkan bagaimana sih general treatment dan apa itu general treatment. Nah, general treatment itu adalah mengurai penyumbatan perlemakan yang ada dalam tubuh secara keseluruhan. Itu general treatment sebelum melakukan terapi totok punggung. Nah, sekarang kita akan praktekkan supaya teman-teman di rumah ya yang ada anaknya, istrinya, suaminya atau keluarganya yang sakit, tidak perlu panik. Insya Allah dengan pertolongan secara emergensi dengan totok punggung insya Allah dapat teratasi. Nah, baik, kita langsung masuk ke general treatment. Ini saya ambil versi yang kedua yang gampang. Ya, ada versi 1 ya, tapi ini kita ambil versi yang kedua. Nah, ini saya ambil minyak dulu. Nah, cara mengambil minyak cukup kita beginikan saja. Tidak perlu harus ditaburi minyak ya, seperti kalau kita pijat. Karena kita ini bukan pijat tapi mengurai penyumbatan perlemakan yang ada di tulang pinggul, kemudian tulang punggung, kemudian tulang belikat kiri kanan. Nah, ini dalam terapi totok punggung. Oke, kita mulai. Ini kita ambil minyak, kemudian kita mulai dari sini. Ya, kita mulai dari bawah di sini. Ya, boleh juga dari atas, dari ginjal. Nah, tapi saya mulai dari sini. Ya, dari sini. Nah, kita ambil sisi pinggir tulang punggungnya ke atas. Kita ambil begini, kita telusuri ke atas seperti ini. Nah, sampai di ginjal. Ya. Nah, ini titik ginjal dalam totok punggung. Ya, insya Allah nanti versi lengkapnya nanti di setiap daerah, insya Allah di seluruh Indonesia ada pelatihan yang dilaksanakan teman-teman. Nah, silakan bergabung di sana nanti di daerah masing-masing. Nah, kemudian kita telusuri pinggir sisi sebelah kanan seperti ini. Nah, ini sebelah kanan. Pertama. Nah, kemudian yang kedua sisi sebelah kirinya lagi. Kanan sudah, kita ambil sisi sebelah kanannya. Nah, ini terus kita ulang. Bisa sampai 15 detik ya. 10 sampai 15 detik. Ini per sesi. Yang seperti ini, yang sebelah kiri. Nah, sudah. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita di atasnya. Di atas tulang punggung. Untuk diperhatikan, jika melakukan di atas tulang punggung, jangan melakukan penekanan yang keras. Nah, cukup diurai seperti ini saja, karena tidak menutup kemungkinan di atas tulang punggung juga ada lemak yang menempel yang menekan saraf pembuluh darah seperti itu. Jadi tidak boleh ditekan ya, tidak boleh terlalu tekan. Nah, kalau di sisi kanan dan kiri itu aman insya Allah. Nah, kemudian ini 1 kanan, 2 kiri, kemudian tengahnya 3. Nah, kemudian yang keempat ini kita ambil di pinggul sebelah kanannya. Kita telusuri lari ke kiri. Nah, kita ambil dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, ini yang keempat. Nah, sampai sudah terasa hangat. Nah, itu berarti peredaran darah sudah lancar, sudah mulai jalan. Itu insya Allah
badan terasa segar, dan insya Allah totok punggung dapat mengatasi penyakit insya Allah ya. Dan sudah ratusan orang yang saya pribadi ya sudah buktikan ya di berbagai keluhan klien-klien yang pernah kami tangani. Nah ini yang keempat, ini 1, 2, 3, 4 di sini. Nah kemudian yang kelima, nah, kita naik di belikat kanan. Belikat kanan kita ambil dari sini, kita ambil dari bahu di sini di ujung belikat di sini. Nah kemudian kita telusuri pinggir belikat sebelah kanannya seperti ini. Kita sambil sentuhkan ya, sambil sentuhkan tulang, bukan di atas tulang, di pinggirnya. Nah ini belikat, nah ini tulangnya di sini. Nah, kita ambil sisinya, karena lemak itu akan menempel di sisi tulang. Nah ini kita di tulang belikat, kita ambil sisinya seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini yang kelima. Nah ini yang kelima. Kemudian yang keenam, nah, kita dimasuk di belikat sebelah kiri. Nah kita ginikan saja, ya gitu. Ya ini saya langsung sapukan. Yang bagusnya seperti ini, yang seperti ini. Pakai minyaknya ya terserah. Ini saya pakai minyak ruqyah daun bidara. Jadi insya Allah kalau seandainya ada yang terdeteksi mungkin ada gangguan-gangguan non medisnya, insya Allah ya ini sudah banyak dibuktikan. Biasa bereaksi dengan sendirinya insya Allah ya. Dan boleh pakai minyak yang lain teman-teman ya, bisa pakai minyak zaitun bisa ya. Nah intinya minyak adalah untuk melicinkan saja ya, untuk melicinkan. Nah seperti ini yang keenam, belikat sebelah kiri. Nah jadi tetap kita ikuti terus, kita telusuri pinggir-pinggirnya seperti ini, seperti ini. Nah kita telusuri seperti ini. Nah seperti itu. Oke. Nah ini yang keenam. Nah oke, yang keenam. Nah setelah itu kita masuk ke sini. Ini kita ambil di sini. Nah ini kita ambil sisi sebelah kanan, pinggir tulang punggung, mulai dari serviks di sini, serviks 7-nya. Nah, terus kita telusuri seperti ini. Kita ambil dari atas. Ya. Nah seperti ini. Nah, sampai di ginjal ya. Nah sampai di ginjal, sampai di ginjal. Nah, sampai di ginjal. Nah ini seperti ini. Nah ini sampai di ginjal sebelah kanan sampai di sini. Kemudian kita masuk 6 ke 7 ke 8, kemudian di sini. Ini sisi sebelah kirinya lagi, sisi sebelah kirinya lagi. Nah ini sisi sebelah kirinya. Nah sebelah kiri. Nah ini sampai di sini, sampai di ginjal ya, sampai di ginjal. Ini kita ulang-ulangi 10 sampai 15 detik ya, 10 sampai 15 detik. Intinya general treatment kita lakukan itu kita bisa lakukan 10 sampai 15 menit. Itu wajib dilakukan ya. Kalaupun seandainya memang ada yang darurat ya, terkecuali emergensi ya, emergensi tanpa harus memakai general treatment. Tapi kalau hanya sekedar darurat biasa, tetap lakukan general treatment itu walaupun hanya 5 menit ya, walaupun hanya 5 menit ya, walaupun hanya 5 menit. Nah oke. Oh akhirnya sorry teman-teman ini ya, jadi ini versi pertama ternyata saya pakai ini. Ya. Sekarang titik hepar. Oke, sekarang kita masuk di titik hepar ya. Nah, kita masuk di titik hepar. Nah, kita pas di sini ya. Nah, di sini di sekitar di sini. Ya, di sini. Nah, mulai dari sini, dari belikat di sini sampai di sini. Ini semua sini ya. Ini lebar. Nah, kita mengambil di sini. Nah, ini seperti ini. Itu dekat dengan titik paru-paru. Ya, dekat dengan titik paru-paru. Mulai dari sini ke sini. Nah, di sini kita urai saja di sini.
ya, sisi dari sini. Nah, karena di sini juga ada titik-titik yang apa namanya, yang termasuk spesifik di sini ya, di sini titik-titiknya, karena di sini ada titik jantung, paru-paru, kemudian limpa, ya, juga di sini ya, empedu. Nah, kalau empedu itu di sini, nah di sini titiknya di sini, nah, kemudian itu limpa di sini. Nah, jadi di sini sangat vital ya, di sini sangat vital sekali ya, makanya titiknya di sini spesifik sekali. Nah, ini untuk titik hepar. Nah, ini kita urai saja sebelah kiri dan kanan, ini kiri kanan terus ya. Nah, ini seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk di titik ketika kita menangani hipertensi ya. Titik hipertensi dalam totok punggung itu dia di sebelah sini, di belikat sebelah kanan. Nah, ini sampai di sini, di sini. Nah, kita ambil pas di sini tengahnya ya. Ini titik hipertensi. Hipertensi maupun hipotensi tetap titiknya di sini sama. Nah, bisa kita urai seperti ini. Jadi metodenya sangat sederhana sekali ya. Jadi dalam penanganan totok punggung itu cukup kita tempelkan, kemudian tekan dan getarkan ya. Nah, kita tempel seperti ini, nah, kemudian kita tekan-tekan, nah, kemudian kita getarkan. Cara getar yang paling baik adalah dengan menyentuhkan pinggir tulang di mana kita berada. Misalkan kita posisi belikat, ya kita getarkan, kita sentuhkan pinggir tulang belikatnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk menangani hipertensi ataupun hipotensi ya. Nah, boleh ya kita analogikan seperti ini. Misalkan kalau dia hipertensi, nah ini kita ambil dari belikat sini ya, sambil kita urai ke bawah ya. Nah, ini kita supaya untuk menurunkan ya. Nah, bisa juga dari bawah ke atas, itu kalau seandainya dia hipotensi ya, karena ini sangat besar sekali dampaknya jika ini tidak teratasi. Selanjutnya Lambung. kita masuk di lambung ya. Nah, ini lambung, ini paru-paru. Nah, jadi ada 5 jari. Nah, ini titik lambung. Ya, jadi paling lebar itu ya, paling luas tempatnya itu adalah lambung ya. Nah, sesuai di hadis itu memang ya, Rasulullah katakan bahwa ya tempat penampungan yang paling, bahasa kasarnya itu paling jahat itu ada di lambung ya. Ya, ada di lambung karena dia sangat besar. Manusia ini penuh dengan keinginan yang apalagi yang ini apa namanya, nafsu makannya yang kuat ya, sembarang ya. Kalau istilah guru-guru kita ya, baik di holistik ataupun di pengobatan-pengobatan herbalis dan sebagainya ya, bahwa lambung itu adalah tempat penampungan sampah. Jadi harus memilah dan memilih sampah apa yang akan kita masukkan dalam lambung. Nah, ini seperti ini. Kita tinggal sentuhkan seperti ini saja. Sentuhkan tulangnya ya. Nah, nanti itu ada tekan ya, dengan cara menekan ya. Untuk lebih mempercepat penguraian itu dengan cara menekan seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, semua titik ya, semua titik. Nah, tekan seperti ini. Kita tekan. Nah, ini seperti ini. Nah, dia bekas seperti ini. Nah, kita cari penebalan, cekungan dan gerinjal. Nah, gerinjal itu biasa ini seperti ini. Dia ada bunyi-bunyi krek seperti itu. Itu gerinjal. Nah, kemudian dia penebalan, nah, dia agak tebal. Kemudian dia ada cekung ya. Nah, itu semua titik penyumbatan. Oke, selanjutnya kita masuk di jantung ya. Untuk penanganan jantung, kita di sini fokus di sebelah kiri, belikat sebelah kiri. Nah, ini cukup sampai di sini saja, karena di sini sudah titik geli ya. Jadi sampai di sini saja. Nah, ini kemudian sini, nah, di sini sudah penanganan jantung semua di sini ya. Nah, mulai dari klep jantung ya, arteri, bilik ya, di sini dan sebagainya di sini. Ya, di sini. Nah, cukup dengan begini saja, mengurainya seperti ini saja. Ya, yang seperti ini. Sambil sentuhkan pinggir tulang belikatnya ya. Nah, caranya seperti ini.
Ini jari telunjuk di bawah, kemudian dibantu dengan jari tengah. Jadi tidak ada filosofi macam-macam. Ini hanya membantu menguatkan. Karena kalau hanya begini tidak kuat tekanannya. Jadi dengan begini dia akan menjadi kuat tekanannya seperti ini. Nah, kita urai saja pinggir tulang belikat sebelah kiri sambil sentuhkan, bukan di atas tulang, pinggirnya ya, sambil sentuhkan. Nah, kemudian kalau ada yang sudah napasnya ngos-ngosan ya, bernapas kurang bagus, nah ini kita tekan. Ini lakukan penekanan seperti ini. Nah, kita tekan. Kalaupun seandainya memang masih kurang ya, bisa kita tambah dengan 2 jari seperti ini. Nah, kita tekan, kemudian kita bantu seperti ini. Nah, begitu kita angkat ya, seperti ini, dia akan lega ya. Jadi yang tadi ada penyumbatan ya pada arteri di jantung, itu dia akan terbuka, dia akan plong karena suplai oksigen nutrisi darah lancar masuk ke jantung. Nah, ini penanganan jantung. Selanjutnya ginjal ya. Nah, ini ginjal di sini. Nah, jadi cara mengukur ukuran ginjal itu sederhana. Nah, cukup di ujung siku, ini seperti ini. Nah, kita ukur di sini. Nah, ujung siku ini di tubuh, di punggung. Nah, ini pas lurus. Nah, ini titik ginjal, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita fokus di ginjal. Sama ya, caranya sama sambil menyentuhkan pinggir tulang di bagian ginjal. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah dapat, ini cekung. Nah, kita tekan. Nah, ini biasa kalau ginjal ya. Nah, kita tekan seperti ini, kita bantu ya sambil tekan seperti ini. Jadi insya Allah untuk penanganan ginjal ya yang sudah gagal ginjal atau yang cuci darah, insya Allah dengan terapi istiqomah totok punggung insya Allah bisa diatasi ya. Dan itu sudah banyak ya. Nah, ini nah, seperti ini. Nah, tip untuk ginjal sehat, jangan lupa di siang hari mulai dari bangun tidur sampai jam 6 sore perbanyak minum ya. Pakailah takaran 8 gelas ya, 8 gelas atau minimal sekali itu 1,5 liter ya, itu secara umum ya, kecuali mungkin ada ya teman-teman mungkin ya yang sudah divonis mungkin dengan medis jantung ya, jantung bocor atau ginjal ya, biasanya tidak disarankan untuk minum air banyak. Nah, seperti ini penanganannya untuk ginjal ya. Ginjal kiri juga sama ya, sama perlakuannya juga sama ya, ginjal ada kanan, ginjal kiri. Nah, oke, selanjutnya pankreas ya, pankreas yang biasa ini yang menyerang bagi orang-orang yang terkena diabetes ya. Jadi kalau ada yang diabetes ya, itu insya Allah ya, kalau yang sudah insulin ya, insya Allah bisa dengan perlahan bisa menghentikan insulinnya dengan cara ya terapi rutin ya, terapi rutin bukan sekali-kali, terapi rutin ya. Insya Allah dengan terapi rutin totok punggung insya Allah diabetes bisa diatasi. Nah, dengan cara seperti itu juga sama. Nah, jadi titik pankreas itu dia ini di ginjal, satu jari dari ginjal itu pas di sini titiknya ya, sangat berdekatan sekali. Maka hampir bisa dikata yang terkena diabetes itu ginjalnya bermasalah ya. Seperti ini kita tekan, seperti ini kita tekan bagian pankreas ini. Nah, ini bekas seperti ini. Nah, ini kita urai tekan seperti ini sambil sentuhkan pinggir tulang punggungnya ya, sambil sentuhkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir, yang titik berikutnya, nanti boleh semua ya teman-teman di rumah ya. Nanti insya Allah nanti kita ada seminar juga ya, insya Allah mudah-mudahan seminarnya nanti ini seminar dan workshopnya selama 2 hari jadi ya, insya Allah. Nah, boleh teman-teman ya ajak teman-teman keluarga untuk ikuti seminar dan workshop ini, insya Allah kelanjutannya. Ini titik terakhir pada sesi ini, kita masuk di titik vitalitas ya, titik vitalitas mengatasi lemah syahwat dan sebagainya ya. Nah, misi Pak ya. Nah, ini kita ambil di sini. Ini lumbar 5 dan 4
Ya, kita fokus di situ lumbar 5 dan 4. Nah, sambil kita urai seperti ini, kita kasih hangat, dihangati saja dulu, kasih hangat, diurai. Nah, untuk memancing agar penyumbatan itu dia terurai. Nah, kemudian kita fokus di sini. Nah, kita lancarkan dulu ya untuk titik lumbar 4 dan 5. Kita panasi seperti ini ya. Kita urai. Kemudian sebelah kiri ya. Sebelah kiri lumbar 4 5 seperti ini. Nah, setelah itu, nah ini sudah ada terasa hangat. Nah, ini nyaman ya. Insya Allah kalau sudah hangat begini nyaman. Jadi insya Allah, jadi saraf yang menuju ke alat vital itu insya Allah dia akan menjadi baik ya. Nah, itu insya Allah. Ini seperti ini. Setelah itu kita tekan ya. Kita tekan di lumbar 5. Ini lumbar 5. Ini di ujung di sini. Ini tulang tengah. Kemudian di sini. Di ujung di sini ini kita tekan ya, dengan tekan begini dengan 2 jempol seperti ini, kita bantu, ini yang kanan membantu, ini kita tekan seperti ini. Nah, ini tekan, nah kemudian diurai lagi, ditekan, diurai. Jadi setiap kali setelah menekan itu diurai agar tidak terjadi ketidaknyamanan ya. Nah, kemudian tekan lagi sebelah kirinya, lumbar 5 sebelah kiri, ini kita tekan. Insya Allah dengan rutin melakukan ini ya, dengan pasangan itu insya Allah ya, itu akan membuahkan hasil ya yang memuaskan. Dengan syarat itu tadi, perawatan rutin. Insya Allah nanti ini ada seminar dan workshopnya ya, insya Allah rencananya tanggal 5 dan 6 Juli insya Allah, nanti dikabari ya teman-teman, untuk wilayah Sulawesi Selatan ya. Nah, ini kemudian kita masuk lumbar 4-nya, kita tekan lagi lumbar 4. Satu jari seperti ini dari 5, nah kita masuk di sini. Nah, kita tekan lumbar 4-nya lagi. Seperti ini. Nah, ini kita lakukan terus seperti ini. Insya Allah ya, dengan penanganan rutin seperti ini, yang mungkin teman-teman ya yang belum dikaruniai momongan ya, insya Allah dengan rutin melakukan terapi ini insya Allah ya, itu sudah ada beberapa yang membuahkan hasil ya. Nah, itu ada yang kami tangani 3 tahun 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu ya, dari Bone. Itu alhamdulillah ya, kabar terbaru kemarin saya dengar katanya sudah ada karena lama tidak ketemu ya, sudah masuk anak ketiga alhamdulillah ya. Dengan syarat harus rutin ya, harus rutin. Nah, ini yang akan kita kupas tuntas insya Allah pada seminar dan workshop pada tanggal 5 dan 6 Juli ya. Untuk selanjutnya ya, kita sambil begini kan ya, kemudian kita urai. Nah, oke. Nah, ini cara sepintas ya insya Allah ya. Untuk lebih lanjut, mudah-mudahan teman-teman bisa ikuti channel Kang Ahmad untuk selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sehat walafiat semua. Salam sukses dari kami. Totok Punggung, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.